لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Para ikhwah sekalian, para jemaah rahimani rahimakumullah, kita akan melanjutkan pengkajian kitab Iqtida' as-Sirat al-Mustaqim karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Jazakallah. Di lanjutan pembahasan dari masalah harus di atas. Oke, baik. Ya, pembahasan masalah tasyabbuh bil kuffar, menyerupai orang-orang kafir dari segi ibadah dan juga kekhususan yang ada pada orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah menceritakan kepada kami Hasan bin Musa, haddatsana Zuhair, dari Zuhair, haddatsana Asim al-Ahwal, dari Asim al-Ahwal, an Abi Utsman, dari Abu Utsman, dia berkata, ja'ana kitabu Umar radhiyallahu anhu wa nahnu bi Azerbaijan. Surat dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika itu khalifahnya Umar bin Al-Khattab. Jadi Rasulullah telah wafat, Abu Bakar telah wafat, dan Umar bin Al-Khattab menjadi khalifah, pemimpin kaum muslimin secara global. Dan kami saat itu, jadi surat dari Umar bin Al-Khattab, surat dari presiden kaum muslimin, datang kepada kami. Wa nahnu bi Azerbaijan, kami berada di Azerbaijan. Isinya adalah, kata Utbah, ya Utbah bin Farqad, wahai Utbah bin Farqad, iyyakum wat tana'um, jauhilah oleh kalian hidup bernikmat-nikmat, yaitu hidup mewah. Wazi ahli syirik, dan seragamnya kaum musyrik. Zi itu seragam, nanti kita jelaskan lebih lanjut insyaallah. Walabus al-harir, dan jauhilah oleh kalian memakai pakaian sutra harir, kecuali kadarnya segini. Wa rafa'a lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usba'ai, dan Rasulullah mengangkat dua jarinya, yaitu menunjukkan ukuran sedikit sekali kadar sutranya. Taib. Faedah dari hadis ini, kita lihat ya. Pertama, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu selaku presiden umum, pemimpin global, itu memberikan arahan kepada pemimpin di distrik-distrik. Dan ketika itu di distrik Azerbaijan, pemimpinnya Utbah bin Farqad. Mungkin kalau sekarang ibaratnya presiden, kemudian memberikan arahan kepada gubernur-gubernurnya. Nah, yang pertama kata Umar, iyyakum wat tana'um, yaitu jauhilah olehmu hidup mewah. Tana'um sebenarnya enggak mesti mewah. Tana'um itu enggak mesti
tentang kemewahan. Karena tana'um artinya menikmati, yaitu kebablasan dalam menikmati dunia. Iyakum wa tana'um. Ya, Umar bin Khattab memberi peringatan kepada gubernur atau panglima muslim di daerah yang jauh dari Makkah Madinah, yaitu Azerbaijan, agar tidak larut dalam kemewahan, ya, dan tidak larut dalam kemewahan, karena penguasa itu lebih berpotensi untuk hidup bermegah-megah atau bermewah-mewah dibandingkan orang biasa. Ya, apalagi di dalamnya mungkin ada pungutan, ada pajak, ada ini, ada itu. Ya, pada ketika kekuasaan itu diincar, dan itu dilarang oleh Nabi SAW. Ketika kekuasaan itu diincar, maka sebenarnya tujuannya adalah untuk tana'um. Tujuan kekuasaan diincar adalah untuk tana'um, yaitu menikmati hasil dari kekuasaan. Dan itu berpotensi banyaknya syubhat dan syahwat. Maka itu Nabi SAW memberi peringatan sejak awal, jangan cari kekuasaan. Itu haram. Jangan dicari. Kalau diangkat, maka mungkin itu ujian sekaligus, ya, mungkin memang sudah keputusan Allah. Tapi kalau berlomba-lomba untuk mencarinya, maka ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Karena akan sulit, ikhwas sekalian, untuk tidak bertana'um dengan kemewahan dan kekuasaan. Dan kalau direfleksikan dimanapun namanya kekuasaan, apalagi zaman sekarang, tidak jauh dari tana'um tentang dunia. Dan lupa darat dan lupa akan akhirat. Pencitraan sana sini, riya, ujub, takabbur, bukan fastabiqul khairat, tetapi berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia. Kesombongan, arogansi, dan kebal hukum dan semisalnya ini semua adalah hasil negatif yang seolah-olah positif di dunia, tapi pada hakikatnya itu adalah azab dari Allah yang tidak disadari. Azab dari Allah yang tidak disadari. Ibnul Jauzi rahimahullah dalam kitab Saidul Khatir pernah mengatakan, bukan azab ya, minna min asyaddil uqubah. Sesungguhnya di antara hukuman yang paling berat dari Allah adalah ketika hamba itu tidak nyadar kalau sedang dihukum. Ya. Jadi sesungguhnya di antara hukuman yang paling berat dari Allah adalah ketika hamba itu tidak nyadar kalau dia sedang dihukum. Artinya dia sedang diistidraj. Istidraj itu hukuman, coba. Karena istidraj itu adalah menerusnya nikmat dengan menerusnya maksiat. Dan tidak sadar karena kok rasa saya maksiat terus, tapi kok dikasih terus sama Allah nikmat ini. Maka ini adalah hukuman sebenarnya. Oleh karena itu perlu kita pahami bahwasanya perbedaan antara hukuman, ya, dengan musibah dan ujian, ya, beda. Itu tiga hal yang berbeda. Musibah itu selalu nggak enak. Musibah itu selalu tidak enak. Adapun ujian itu kadang nikmat, kadang nggak nikmat. Nah, hukuman sama seperti ujian. Kadang-kadang hukuman itu adalah sesuatu yang tidak enak. Tapi kadang-kadang hukuman itu adalah sesuatu yang dinikmati. Cuman nggak ada sadar. Dan hukuman berupa hal yang nikmat itu justru lebih mengerikan dibandingkan yang tidak nikmat. Karena hukuman ketika tidak nikmat, orang ada potensi untuk sadar. Tapi hukuman ketika itu berupa nikmat
dan dia terus saja maksiat, maka posisi sadarnya susah. Dan dia akan terpedaya dengan nikmat tersebut. Kenapa dia harus selalu at-takatsur? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakum artinya telah melalaikan kalian at-takatsur. At-takatsur itu terus memperbanyak. Namanya takatsur memperbanyak berarti kan kuantiti ditambah sampai itu melalaikan kalian. Itu melalaikan kalian sampai kapan kalian lalai gini? Sampai kalian zurtumul maqabir, menziarahi kubur. Sebagian ulama tafsir mengatakan makna menziarahi kubur ini mati, yaitu dihukum dengan istidraj, diperbanyak lagi dunia, diperbanyak lagi sampai lalai terus, maksiat terus, perbanyak dunia terus mati. Udah itu istidraj. Maka punishment dan hukuman itu berakhir dengan kematian, dan menanti setelahnya afterlife di alam barzakh hukuman yang lebih buruk daripada ini. Makanya kita pada kata Ibnu Jauzi, di antara seberat-berat hukuman hakikatnya adalah seseorang ketika merasa sedang dihukum. Maka tana'um, berhidup mewah dengan kekuasaan, dan itu banyak di mana-mana. Kalau hidup mewah emang secara zat dia emang udah kaya dari dulunya, oke mungkin seperti. Tapi kalau hidup mewah di sini dia terlalu menikmatinya, tercandukan akannya, kemudian tidak ingat akhirat, tidak ingat hisab dari keputusan-keputusan yang dibuat olehnya sebagai penguasa daerah atau penguasa negara, bahkan sampai level RT yang mungkin agak mikro dibandingkan dengan penguasa negara lah. Itu semua kalau nggak mikirin tentang akhirat, ikhwan, nggak ada kepikiran akhirat. Akhirnya udah benar-benar tana'um secara komplit. Levelnya alhaakumut takatsur. Sampai Allah beri hidayah kalau misalnya memang diberi hidayah. Maka ini peringatan dari Umar bin Khattab selaku presiden utamanya memperingatkan para gubernur di distrik masing-masing. Diingatkan iyyakum wat tana'um, karena potensi penguasa itu menikmati tongkat kekuasaannya dan berpotensi berbuat zalim dengan itu. Dan kemudian dikatakan yang kedua, wa ziya ahli syirk, dan jauhilah oleh kalian zi artinya pakaian seragam, seperti zi madrasi berarti pakaian seragam sekolah. Nah, zi di sini, keseragaman di sini, keseragaman di mazhar, appearance, penampilan, ya, dan akhlak, tingkah laku, attitude. Itu keseragaman gitu. Ya, contohnya. Baju bola kan seragam, Pak. Makanya harus pakai baju yang sama, satu tim gitu loh. Nggak bisa pakai warna beda. Bahkan home away itu harus seragam. Kalau ada satu pemain di kandang tapi pakai baju away, itu nggak diterima. Beda sendiri dia. Warnanya kontras dengan yang lain. Jadi harus pakai seragam. Nah itu udah seragam seperti itu. Artinya ya, seragam, kita memakai pakaian yang persis dengan pakaian mereka. Misalnya style punk, ya. Dari segi mazhar, appearance, penampilan, penampakan, rambutnya seperti apa, piercingnya gimana, merchandise-nya gimana, kaosnya bagaimana, dan seterusnya. Maka bagi yang mengenakan pakaian yang dikenal ini style anak pang, maka ini sudah tasyabbuh bil kuffar, menyerupai orang-orang kafir dan orang-orang fasik. Itu satu. Kemudian keseragaman itu juga bisa dari segi attitude, tingkah laku, yang serupa dengan bagaimana modelnya orang-orang musyrik atau kafir. Dan tingkah laku ini ada yang memang murni dimiliki oleh orang kafir, kemudian dikopas oleh sebagian dari muslimin, ya, atau murni ini adalah tingkah laku orang-orang fasik kemudian dikopas oleh orang-orang muslim, sebagian orang muslimin, atau ya kadang-kadang
Ini udah menjadi umum bagi manusia, namun sebenarnya di Al-Quran atau Sunnah ini kriterianya orang-orang kafir. Saya kasih contoh yang pertama, yaitu yang memang murni inilah kelakuan atau attitude orang-orang kafir atau orang fasik. Kasih contoh. Misalnya, misal. Kelakuan orang-orang yang asli, orang kafir yang berbuat seperti itu, misal saja. Ketika bersyukur, kemudian pakai bersyukur ala salib gitu loh. Ya, orang Katolik misalnya pakai atas kanan kiri. Ini kekhususan mereka. Ya, kalau ada Muslim yang kopas seperti itu, maka ini benar-benar menyerupai orang kafir, walaupun nggak langsung kita katakan murtad. Ya mungkin nggak ngerti kalau itu adalah amalan yang berbahaya. Tapi ini merupakan bentuk penyerupaan. Atau menyerupai orang-orang fasik. Yang awalnya orang-orang kafir yang melakukan, namun karena Muslim juga banyak yang melakukan, maka kemudian ikutan banyak dari Muslim. Seperti apa? Ya joget-joget misalnya. Ikut konser atau nonton konser kemudian joget-joget. Sebenarnya ini adalah penyerupaan terhadap orang-orang fasik. Ya, entah terserah mau style jogetnya apa terserah. Ya kalau itu mengikuti style mereka orang-orang fasik, makanya sama. Bahkan sampai mungkin kita nyanyi lagu mereka gitu loh. Ya itu kan penyerupaan terhadap mereka. Apalagi nyanyi sambil nangis karena ada kenangan di situ, subhanallah, maka ini ya perlu mungkin diperbaiki lagi hatinya. Dan ada penyerupaan terhadap orang fasik atau orang kafir, walaupun tidak langsung dikafirkan, tidak. Ini hanya terlarang, ya. Imam makruh, imam haram. Nah, ini zi namanya, yaitu style yang seragam dipakai oleh banyak dari orang muslimin, yang dilarang oleh Nabi SAW, kemudian juga oleh Umar bin Khattab kepada para pemimpin ini. Lah kenapa di sini Umar bin Khattab menasihati pemimpin atau gubernur-gubernur ini supaya jangan ikutan gayanya orang-orang musyrik atau gaya hidupnya atau pakaiannya dan semisalnya? Karena pemimpin panutan. Dilihat kalau misalnya kayak gitu, ntar banyak yang ngikutin, dosanya berlipat-lipat. Ya. Oleh karena itu bahaya sekali jika ada pemimpin yang melestarikan kesyirikan atau berpakaian seperti pakaiannya orang-orang musyrik, atau mengikuti attitude orang-orang musyrik sehingga seolah-olah itu legal dan biasa dan diikuti oleh banyak masyarakat dan dimaklumi dan dianggap biasa. Ya. Seharusnya kita itu selalu belajar dari kenyataan dan sejarah yang telah lampau lah, entah tahun-tahun berapa, kapanpun itu. Ya kan namanya pencitraan itu kita nggak bisa langsung terperdaya dengannya. Melainkan kita lihat kalau misalnya ternyata ada beberapa individu yang menjadi tokoh masyarakat, tokoh agama yang kemudian justru mempromosikan kesyirikan, malah ini justru kita berlindung pada Allah Ta'ala dari hal-hal seperti ini, ya, berbahaya. Yang kadang-kadang orang ahli maksiat itu masih lebih mending daripada orang yang menyebarkan kesyirikan. Ya begitu. Taib. Kemudian juga zi ahli syirik termasuk dalamnya salam. Salam kita kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh juga salam, boleh. Karena malaikat di surat Al-Hijr dan surat lainnya, malaikat ketika bertemu Nabi Ibrahim mengucapkan salam. Tapi jangan shalom, karena itu masuknya bahasa mereka nanti. Salam aja, salam. Nah, kita Assalamualaikum, dijawabnya Waalaikumsalam, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya kemudian sekarang, baik di kalangan atas, elit, ataupun di kalangan bawah, memproklamirkan untuk salam antar agama,
ya, salam lintas agama, maka ini masuk dalam larangan. Itu masuk dalam larangan. Maka ini yang razi ahli syirik. Ini termasuk keseragaman terhadap musyrikin. Salam aja, assalamualaikum, udah selesai. Ya, udah assalamualaikum. Selama di situ adalah orang-orang muslim, assalamualaikum. Nggak perlu kita kemudian ya karena di Indonesia ini ada beberapa agama, maka untuk menghargai dan toleran itu nggak harus kita memberikan salam khas mereka terhadap mereka, nggak harus. Nabi SAW aja melarang kita untuk memulai salam pada orang yang kita ketahui dia non-muslim. Dan jumhur ulama mengatakan itu tidak boleh untuk memulai salam kepada orang yang kita tahu dia orang yang non-muslim secara khusus, memulai salam padanya enggak usah. Adapun kalau dia memulai salam pada kita pun jawabnya pun salamnya enggak komplit gitu. Nah, untuk kita mulai salam versi Islam saja kepada orang musyrik atau orang non-muslim itu enggak boleh. Apalagi kalau yang kita pakai adalah salam versi dia. Karena kita untuk mulai salam dengan versi Islam, assalamualaikum kepada orang kafir aja, jangan. Maka apalagi kiasannya, apalagi apa? Dengan lafal yang merupakan bentuk lafal mereka dari seragamnya mereka, lebih nggak boleh lagi gitu. Ya, dan banyak hal. Ketika penguasa itu tidak memperhatikan tentang masalah syirik, ikut-ikut aja, maka ini madaratnya besar. Maka banyak kesyirikan dan kegiatan syirik dilegalisir oleh penguasa. Semoga Allah berhidayah pada kita dan juga para penguasa kita dari kalangan kaum muslimin. Allahumma amin. Walabusal harir, dan dilarang untuk janganlah kamu memakai labus al-harir, pakaian sutra bagi laki-laki. Jangan kamu pakai pakaian sutra. Ini menjadi salah satu dalil dilarangnya pria muslim untuk memakai pakaian sutra murni dari ulat. Kalau ketika zaman Nabi dan zaman salaf dahulu yang ada adalah kain sutra murni, Pak. Pakaian sutra itu sangat tampak bedanya dengan pakaian pada umumnya. Beda. Ya, speknya beda, tampilannya beda. Semua orang akan tahu kalau itu pakaian terbuat dari sutra. Dan itu sebenarnya pakaian sutra tersebut dengan pewarnaan yang luar biasa, itu bagusnya buat perempuan, buat laki-laki, bukan laki-laki. Makanya di Islam itu dilarang. Maka di Islam itu dilarang. Selain itu memang baiknya buat perempuan. Yang kedua, itu juga akan menimbulkan kesombongan, takjub, dan seterusnya dari keburukan-keburukan hati. Maka memakai pakaian-pakaian sutra ketika itu, dan juga sampai sekarang mungkin, itu akan menimbulkan banyak penyakit bagi penguasa ini. Misalnya tabdzir, mubadzir bisa. Misalnya juga kesombongan, arogansi bisa. Misal lainnya juga untuk menghancurkan hati orang-orang miskin bisa. Dan seterusnya dari banyak penyakit. Ya. Kemudian fa inna Rasulullah SAW nahana an labusil harir. Rasulullah SAW melarang kita daripada mengenakan pakaian terbuat dari sutra murni, illa hakadha, kecuali sedikit ya kadarnya. Baik. Kita lanjut ke kalimat berikutnya. Waqala Ahmad, berkata Imam Ahmad lagi. Dengan syaratnya kata Abu Uthman, ya ini masih yang tadi, wa fihi anna Umar radhiyallahu anhu amara bil ma'diyah wa hiya zi bani Ma'ad bin Adnan wa hum al-Arab. Bahwasanya Umar bin Khattab memerintahkan untuk mengenakan pakaian al-ma'diyah. Ya, di sini tambahan. Ya, ini pakaian yang dari pakaian orang-orang keturunan Ma'ad bin Adnan dari bangsa Arab. Ya, di sini pakaian ma'diyah.
Dan mereka adalah orang-orang Arab. Jadi pakaian orang Arab. Kalian pakai pakaian orang Arab aja. Kalian ada di negeri Azerbaijan, di negeri Persia, di negeri yang kalian pakai pakaian orang Arab aja. Wa naha an zil ajam wa zil musyrikin. Dan Umar al-Khattab melarang keseragaman pakaian orang-orang non-Arab dan pakaian orang-orang musyrikin. Wa hadza 'am kama la yakhfa, ini umum sebagaimana yang tidak tersembunyi dari pikiran kita semua bahwasanya ini bagi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya hal ini juga berlaku sampai kapanpun. Tapi begini, memang antropologi zaman ketika itu beda dengan sekarang, jemaah. Sekarang udah harus modernisasi dan globalisasi. Pakaian beragam. Sehingga yang tadinya pakaian itu hanya dipakai oleh orang-orang kafir tadinya, tapi karena bukan kekhususan peribadatan mereka dan percampur bauran antara masyarakat kenegaraan dengan negara lainnya, itu sekarang jamak terjadi di mana-mana. Turis di mana-mana, pendatang di mana-mana. Maka mau nggak mau terjadi peleburan kultur, terutama dalam masalah busana. Dan itu tidak bisa dihindari, undeniable. Kembali ke yang tadi, ketika memang sudah terjadi pergeseran budaya atau percampuran budaya yang tidak bisa ditolak, maka khalas. Seperti antum pakai jas. Ada gak dulu sahabat Nabi salafus soleh pakai jas? Gak ada, Pak. Anda juga gak tahu kalau Umar bin Khattab ngeliat pakai jas, ngeliat kita pakai jas, mungkin ini pakaian model apa gitu kan. Tapi ya udah gak bisa kita melak dari ini. Pakai toga, pakai jas, atau antum pakai dasi. Di era mungkin 90-an atau 2000-an awal, memang ada beberapa ulama memfatwakan haram pakai dasi. Karena apa? Karena itu menyerupai orang-orang kafir. Tapi fatwa tersebut tenggelam seiring berjalannya zaman. Kenapa begitu? Ya begitulah fikih. Fatwa itu yang mungkin itu ijtihad bisa aja ternyata enggak relevan dengan perkembangan zaman gitu loh. Kadang-kadang begitu, ternyata enggak bisa dia lakukan. Dulu pun ada ulama atau ustadz memfatwakan haram menggunakan Facebook. Sekarang ustadz Facebookan. Enggak. Kemudian mungkin 4 tahun lalu, 5 tahun lalu tidak ada ustadz sunnah pakai TikTok. Ustadz pakai akun TikTok parah banget. Karena dulu ketika itu TikTok jubelannya itu apa? Berjubel apa? Perempuan yang apa? Joget-joget salam 2 jari atau apa gitu. Jadi kalau ada ustadz masuk situ bikin malu gitu. Masa ustadz disarang seperti itu? Tapi kalau sekarang untuk menemukan akun ustadz di TikTok misalnya, relevan gak kira-kira? Ya relevan aja, udah beda sekarang, Pak. Platform ini udah bukan buat joget-joget lagi. Jualan banyak orang di situ, edukasi banyak orang di situ, dakwah banyak sekarang di situ. Jadi ketika dulu dilarang, sekarang kenapa dilonggarkan? Karena sudah banyak terjadi perubahan. Ya dulu Pak, tahun 2009 awal-awal Facebook itu, sampai dia mengatakan nggak pantas seorang dai itu punya akun Facebook. Loh kalau sekarang nggak bisa. Gitu. Juga mungkin ada ketika 2013 awal-awal kemunculan WhatsApp ya 2012. Oh bahaya ini WhatsApp ini. Melalaikan Facebook kan dulu dibilang menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Ini WhatsApp wah lebih-lebih lagi. Tapi sekarang antum bisa nggak nerusin hidup tanpa WhatsApp? Maksudnya birokrasi ini itu susah. Bahkan bisa menjadi wajib sekarang punya WhatsApp untuk banyak hal maslahat dan menghindari mudarat. Begitu, internet dan semisalnya. Ya begitu Pak, ya. Bisa kita azan dulu jemaah.
Baik, kita lanjutkan dari riwayat Umar bin Khattab. Karena anna Umar kana bil Jabiyah, bahwa Umar bin Khattab berada di Al-Jabiyah, sebuah tempat di daerah Syam. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi saudara kita kaum muslimin di tanah Syam, di Jordania, di Palestina, di Suriah. Dan mana satu lagi? Mana lagi Pak? Satu lagi. Tadi udah Jordania, Palestina, Suriah dan Lebanon. Yang subhanallah itu ujian di tanah Syam itu banyak Pak, subhanallah. Sampai hari ini. Dari Lebanonnya yang banyak dikuasai oleh Hizbullah, ya seorang Syiah. Palestina dengan kompleksnya permasalahan di sana, lagi belakangan ini berapa ratus bayi itu wafat mati rahimahumullah karena memang humanitarian aid-nya itu di-stop oleh dihalangi oleh Israel, oleh Zionis Israel, Yahudi negara Israel lah gitu. Apalagi Suriah juga, yang mana masalah Suriah sekarang itu masalah konflik internal antar sektarian dari kubu-kubu di dalam negara. Ada sekte namanya Druze namanya. Itu kelihatannya muslim padahal mereka musyrikin. Mereka mengkultuskan roh-roh. Di antara aliran sesat yang ada di Suriah itu namanya Druze. Belum ya sektarian lainnya gitu. Jadi perang antar sektarian antara satu suku, satu bangsa ini Suriah. Jadi presiden sekarang yaitu Ahmad al-Ashra itu menghadapi konflik internal mereka ini ya. Dan juga belum konflik atau kepentingan eksternal antar negara dari Israel dan seterusnya ya. Semoga Allah bukakan kemudahan untuk kaum muslimin di Suriah yang belakangan Presiden USA itu membatalkan ransom atau hukuman lah gitu, dibebasin lah untuk negara Suriah. Semoga Allah permudah untuk segala kebaikan untuk saudara-saudara kita di sana. Ala kulli hal, ini tanah Syam itu tanahnya para nabi dahulu kala gitu loh. Ini tanah legendaris yang entah berapa puluh atau mungkin ratus kita nggak tahu dari nabi-nabi Bani Israel itu memiliki sejarah di tanah Syam, dimulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam sampai kemudian Nabi Isa dan di antaranya itu entah berapa nabi Allah Ta'ala yang tahu.
Dan ketika itu di Al-Jabiyah, sebuah tempat di Syam, yaitu Umar bin Khattab. Lalu disebutkan dalam majelis itu tentang pembebasan Darussalam. Pembebasan Baitul Maqdis yang dikenal juga dengan Yerusalem, Darussalam. Jadi Yerusalem itu Darussalam, Pak. Ya, Yerusalem itu Darussalam. Dar, ya, Darussalam. Gitu. Kadang-kadang bahasa-bahasa itu ya dari bahasa Arab, kadang-kadang gitu, Darussalam. Kayak Bethlehem itu dari kata Baitul Lahm. Bait itu rumah, lahm itu daging. Jadi Bethlehem itu rumah daging. Baitul Lahm. Gitu. Nah, kemudian Hammad bin Salamah berkata, telah menceritakan kepada Abu Sinan dari Abu Uwaid bin Adam, ia berkata, aku mendengar Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Ka'ab, ya, wahai Ka'ab, aina tara an usalli. Wahai Ka'ab, karena Umar kan bukan orang situ. Jadi nanya, nih saya kemana nih seharusnya sholat, di mana seharusnya saya sholat, yang tempat yang bagus buat saya sholat. Maka Ka'ab menjawab, in akhadta anni shallaita khalfas sakhrah. Jika engkau mengikuti saranku, maka sholatlah di belakang sakhrah. Sakhrah itu batu besar, batu yang sekarang berada di dalam kubah sakhrah juga namanya. Sakhrah itu emang artinya batu besar. Sakhrah itu artinya batu. Jadi ada batu besar ketika itu, sholatlah di belakang batu itu. Jadi sakhrah, batu besar. Kayak surah Luqman. Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Wahai anakku sayang, sesungguhnya jika ada satu amalan, walaupun sekecil apapun, dan amalan itu ada di suatu batu besar, amalan itu ada di situ, atau ada di langit atau di bumi, maka Allah Ta'ala akan ganjari amalan tersebut. Nah, jadi sakhrah itu batu besar. Nah, sehingga fakanatil Quds kullaha baina yadaik, dan seluruh kota Baitul Maqdis berada di hadapanmu, wahai Umar bin Khattab. Maka kemudian Umar marah, ya. Bukan marah sih, jadi menegur, dhahaital yahudiyah. Kamu menyerupai tata cara Yahudi, gitu kata Umar Khattab. Ya. Kamu menyerupai tata cara orang-orang Yahudi. Kif di sini. Nah, jadi kata Ka'ab gimana? Salatlah di belakang batu sakhrah. Ada batu besar, salat di belakang batu itu, wahai Umar Khattab, sehingga itu kan nanti sana di seberangmu itu ada Baitul Maqdis. Jadi seluruh kota Baitul Maqdis itu ada di balik batu itu. Maka salatlah menghadap batu itu. Nah, gitu. Dan kemudian Umar enggak terima, dhahaital yahudiyah. Ini sama aja nyerupain orang-orang Yahudi. Coba Pak, di mana bentuk penyerupaannya? Bisa paham nggak Pak? Masa nggak paham? Gimana? Apa yang untuk pahami Pak? Ada dua hal Pak, ada dua hal sini. Pertama, ketika itu kiblat kita kemana sebenarnya? Ke Ka'bah, bukan Baitul Maqdis, enggak. Jadi Umar bin Khattab mengatakan, engkau malah bikin aku menyerupai Yahudi, yaitu mereka kiblatnya ke Baitul Maqdis. Lebih hatinya itu lebih condong ke Baitul Maqdis dibandingkan ke Ka'bah, itu satu, ya. Dan yang kedua, yang menjadi alasan Umar bin Khattab enggak terima adalah yaitu beribadah di depan batu. Kayak orang Yahudi sampai sekarang kan ada tembok ratapan, Pak. Gitu. Mereka sengaja beribadah di depan batu, tembok gitu. Jadi ada tembok, mereka doa bukit ratapan, tembok ratapan. Gitu. Jadi Umar enggak mau. Enggak mau itu, saking Umar itu benar-benar ketat, radhiyallahu anhu, benar-benar ketat dalam masalah penyerupaan terhadap orang-orang non-muslim. Tapi aku akan sholat di tempat Rasulullah SAW sholat, yaitu maka ia pun maju ke arah kiblat dan sholat, yaitu ke arah Ka'bah. Dan beliau datang dan membentangkan mantelnya lalu membersihkan gereja yang ada di sana dengan ridanya, dan orang-orang pun ikut membersihkannya. Ini adalah
di antara dalil atau bukti bolehnya seseorang sholat di gereja menurut pendapat sebagian ulama dengan perbuatan Umar bin Khattab, yaitu pernah di area Syam di Palestina, yaitu sholat di gereja gitu, tapi dibersihin dulu gerejanya dari atribut kesyirikan, dibersihin. Ini yang membuat sebagian ulama mengatakan boleh sholat di gereja, artinya sah sholat di gereja. Mungkin ketika itu Umar melakukan itu karena itulah tempat yang aman buat sholat. Mungkin, Allahu a'lam. Tapi kalau untuk direfleksikan di sekarang, sholat di gereja boleh nggak? Konyol. Bukan masalah sah nggak sah lagi sekarang. Ini nggak pantas. Masjid banyak kok. Mungkin justru kalau sekarang lebih ke masalah nggak boleh. Ya. Lah kok ketika itu boleh atau ketika itu dilakukan? Mungkin alasannya, mungkin kita nggak tahu konteksnya lebih detailnya. Mungkin ketika itu adalah tempat yang aman, makanya ditanya ke mana tempat yang aman untuk sholat, tapi tetap menghadap Ka'bah. Atau yang kedua, Umar bin Khattab telah menyingkirkan atribut kesyirikan yang ada di gereja itu, atau kotoran-kotoran gereja dibersihkan oleh Umar bin Khattab terus sholat di situ. Adapun kalau sekarang antum nggak bakal bisa melakukan ini. Datang ke gereja, ditanya mau gereja, mau ngapain Pak? Kok Muslim kok sini? Mau sholat? Dia juga bingung Pak. Ya. Terus kemudian Pak saya mau sholat, tolong itu patung Yesusnya disingkirin dulu. Nggak bakal, yang ada antum disingkirin. Gitu. Nggak mungkin Pak sekarang. Kalau dulu patung itu hanya patung sederhana mungkin Pak. Kalau sekarang bisa gede patung. Ya, na'udzubillah min dzalik. Nah, seperti itu jemaah sekalian. Maka saking ketatnya Umar bin Khattab sampai di belakang batu besar pun gak mau, karena itu khawatir menyerupai orang-orang Yahudi yang beribadah ya di belakang batu atau di balik tembok. Ya begitu, wallahu alam. Mungkin kita cukup sampai sini insyaallah jemaah sekalian. Barakallahu fikum jami'an. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.